ada juga cerita ini. Jadi pemberdayaan itu bukan sekedar kita pergi ke kampung lalu menyalurkan program dan bantuan. Ceritanya tidak sesederhana itu. Tapi dia adalah cerita yang luas sekali, Dari cerita itu, kita kemudian bisa melihat cakupan cerita tentang pemberdayaan itu sangat luas. Jadi kalau misalnya Anda semua mengkaji pemberdayaan, yang Anda kaji bukan sekedar bagaimana program menyusui berhasil di satu desa, bukan cerita itu saja. Anda bisa bercerita mengenai multikulturalisme, Anda bisa bercerita mengenai microfinance, Anda bisa bercerita tentang ekologi, Anda bisa bercerita tentang human right. Karena bagi human right, orang-orang yang tidak berdaya adalah orang-orang yang mendapat perlakuan tidak adil dari negara, ya kan? Seperti tadi cerita mengenai penganut kepercayaan gitu. Nah, sekarang juga ada kecenderungan di mana orang-orang yang ditengarai sebagai fundamentalis dan radikalis, dia juga menjadi sasaran dari eksklusi secara umum di dalam masyarakat kita ini. Jadi kemudian di dalam masyarakat kita itu punya standar yang menentukan mana orang normal, mana orang tidak normal. Pemberdayaan juga begitu, yang disebut dengan tidak berdaya itu adalah begini-begini ciri-cirinya, yang disebut dengan berdaya itu begini-begini cirinya. Nah, perjuangan untuk pemberdayaan itu adalah cerita yang tidak ada habisnya, yang bisa dikaji dengan melihat skup yang lebih luas, bukan sekedar soal bantuan dan program, keberhasilan dan kegagalan soal program, bukan cuma itu, tapi cerita bagaimana juga orang-orang berjuang untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sama sebagai sesama warga negara Indonesia. Karena itu, ada juga orang yang mengatakan bahwa pemberdayaan sesungguhnya adalah perjuangan kewarganegaraan untuk diakui sebagai warga negara. Dan seterusnya. Nah, itu skup dari pemberdayaan yang teman-teman bisa kaji dengan cerita masing-masing. Nah, persoalannya kemudian, lalu gimana kok ceritanya pemberdayaan itu ceritanya cuman orang pergi ke kampung menyalurkan bantuan gitu. Nah, karena selama ini pemberdayaan itu diidentikan dengan yang disebut dengan social work, pekerja sosial ya. Yang pertama, yang kedua, pemberdayaan itu diidentikan dengan community development ya toh. Kalau yang pertama, social work, itu pemberdayaan itu adalah, jadi misalnya ada orang bertanya, pekerjaanmu apa? Saya di dunia pemberdayaan. Dia mengatakan begitu karena apa? Karena dia sebagai pekerja sosial. Maksudnya pekerja sosial itu apa? Menyalurkan bantuan kepada orang-orang lansia, terus kemudian dia berada di yayasan yang mengurusi orang-orang difabel, atau dia bekerja di satu lembaga yang mengurus soal hak anak gitu, atau dia bekerja di sektor yang mengurus soal sampah begitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan sosial itu diidentikan dengan pemberdayaan. Boleh juga. Nah, yang kedua, pemberdayaan itu kemudian juga diidentikan dengan community development. Jadi pengembangan komunitas itu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang diterjunkan di wilayah tertentu untuk membantu komunitas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia dibekali oleh perangkat analisis, dia dibekali oleh kemampuan-kemampuan sebagai fasilitator, dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang pendukung untuk community development. Nah, community development dan social work itu juga satu wilayah kajian, dua wilayah kajian yang berbeda, yang cakupannya juga sangat luas. Termasuk juga misalnya Anda bekerja sebagai penolong orang yang terkena bencana. Nah, apa ini namanya ya? Kalau sekarang ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu juga social work, itu juga pekerja sosial. Nah, Anda bekerja di yayasan bantuan kemanusiaan, UNHCR, itu juga bagian dari social work tadi itu. Dan orang kemudian di dalam berkembangannya juga memasukkan social work dan community development sebagai bagian dari pemberdayaan. Hanya yang perlu dicatat bahwa sebenarnya pemberdayaan itu adalah cerita yang sangat luas. Dia mencakup banyak sekali sektor, banyak sekali aspek di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya ingin cerita sedikit mengenai kata pemberdayaan itu sendiri. Pasti teman-teman yang sekolah atau mendapatkan materi tentang pemberdayaan, dia ini ditelusuri dari bahasa Inggrisnya kan empowerment. Nah,
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan. Kata dasarnya kan power, lalu di Indonesia power itu daya, dimaknai sebagai atau diterjemahkan sebagai daya. Jadi pemberdayaan itu sebenarnya urusan elektronik, kelistrikan sebenarnya. Jadi daya berapa ampere dan seterusnya, kan seperti itu. Jadi orang membayangkan pemberdayaan itu seperti mengalirkan energi listrik dari satu komponen ke komponen lain kan, gitu. Jadi kalau orang punya daya itu kemudian dia akan punya kemampuan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Tiba-tiba kita sampai pada pengertian di mana pemberdayaan itu sepertinya urusannya anak elektro, bukan anak sosial. Sehingga yang muncul pemberdayaan itu seperti teknik, seperti pekerjaan yang sifatnya teknokratis. Makanya kemudian kalau teman-teman bekerja nanti di LSM, di apa gitu, nanti akan ketemu dengan banyak sekali dokumen yang meminta Anda untuk mengevaluasi kira-kira program Anda berhasil atau gagal. Itu kan sama dengan Anda diminta untuk mengetahui apakah lampunya sudah teraliri daya secara cukup sehingga lampunya bisa menyala. Kalau tidak menyala, itu artinya mungkin ada kabel yang dikrikiti tikus, atau mungkin ada saklar yang tidak nyambung, atau barangkali harus mengganti komponen-komponen tertentu, atau mungkin lampunya memang udah rusak. Nah, gitu. Jadi urusannya adalah daya. Padahal sesungguhnya yang dimauin oleh si pemberdayaan itu adalah kuasa. Orang punya kuasa itu lebih sifatnya lebih manusia gitu ya, bukan komponen listrik gitu. Tapi oke, tidak masalah, kita bisa menggunakan kata itu dengan maksud yang berbeda-beda kan, pemberdayaan itu, empowerment. Lalu ada orang di beberapa waktu terakhir mereka mulai mengganti yang namanya pemberdayaan itu dengan pemberkuasaan. Kenapa demikian? Karena kalau yang dipakai istilahnya adalah pemberdayaan, orang-orang yang tidak berdaya tadi, yang dianggap sebagai orang-orang yang harus diurus dengan pemberdayaan tadi, dia didudukan sebagai orang yang posisinya di ujung dan pasif gitu. Lalu kemudian tugasnya pemberdaya adalah mengalirkan daya itu dari yang punya daya kepada yang tidak punya daya, supaya yang tidak punya daya ini bisa berdaya. Coba kita gunakan cara berpikir ini untuk melihat hubungan antara negara dengan masyarakat. Katakanlah misalnya yang punya daya itu adalah negara dan masyarakat itu tidak punya daya, maka tugasnya pemberdaya adalah mengalirkan daya yang ada di negara ke masyarakat yang tidak punya daya. Nah, daya itu apa? Daya itu adalah program, daya itu adalah bantuan, daya itu adalah uang gitu ya. Maka kemudian sekarang kita sampai pada situasi di mana yang namanya pemberdayaan itu isinya mengalirkan uang APBN ke seluruh wilayah di Indonesia. Ya enggak? Kalau versinya pemerintah. Mau cerita undang-undang apa deh? Undang-undang otonomi daerah. Itu transfer dana pusat ke daerah. Itu artinya apa? Dayanya adalah uang itu ditransfer ke daerah supaya daerah bisa mengurus dirinya gitu. Nanti yang dari daerah ditransfer lagi menuju kabupaten misalnya. Dari kabupaten ditransfer lagi sampai ke provinsi. Begitu sampai di ujung uangnya habis. Jadi dayanya nggak nyampe ke ini. Makanya kemudian lampunya nggak nyala-nyala gitu. Nah, sekarang mau apa? Undang-undang apa? Undang-undang desa dengan 1 desa 1 miliar. Itu intinya apa? Mengalirkan daya yang namanya uang dari negara ke masyarakat. Bantuan apalagi? Bantuan apalagi dulu ada zamannya SBY itu ada bantuan langsung tewas ya. Itu artinya begitu bantuannya nyampe ke masyarakat, bantuannya langsung habis itu. Nah, ini juga maka kemudian dari cara seperti itu kita sampai pada cerita mengenai isinya orang pemberdayaan itu mengalirkan daya yang ada di negara, entah itu berupa uang, entah itu berupa barang-barang, entah itu berupa segala macam, itu untuk mengalirkan daya itu.